Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akuntansi Akan menjelaskan tentang korupsi di Indonesia, seni menghilangkan uang tanpa jejak dan data 2024-2025. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Guzia Mersi Mukaroma dengan NPM 25341111186. Dan saya Tiara Sri Mulyani dengan NPM 2534041111180. Korupsi itu bukan hanya sekadar kejahatan. Ini adalah ancaman eksistensial bagi keberlangsungan negara. Meskipun terjadi sedikit perbaikan, stagnasi skor indeks persepsi korupsi atau CPI menunjukkan bahwa akar masalahnya masih sangat dalam. Koruptor itu semakin canggih, dan ini menuntut respon yang jauh lebih serius dan fundamental dari sistem hukum kita. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran publik mengenai urgensi korupsi di Indonesia dengan menyajikan data terkini seperti stagnasi skor CPI dan potensi kerugian finansial negara. Poster ini mendorong evaluasi serius terhadap sistem hukum dan menuntut adanya reformasi struktural yang fokus pada pencegahan tuntas terhadap praktik korupsi. Adapun manfaatnya sebagai alat edukasi dan advokasi yang efektif. Bagi masyarakat umum, manfaatnya memberikan pemahaman cepat mengenai modus dan dampak korupsi. Bagi pemangku kepentingan, seperti pemerintah, penegak hukum, dan aktivis, data yang tersaji menjadi dasar kuat untuk mengatur kinerja dan merancang strategi solusi yang lebih terintegrasi, termasuk penggunaan teknologi forensik dan penguatan kelembagaan anti korupsi. Selanjutnya adalah skala dan persepsi korupsi CPI 2024. Skor CPI kita di tahun 2024 adalah 37 dari 100. Angka ini menunjukkan bahwa di mata dunia, korupsi di sektor publik kita masih dianggap meluas. Bahkan, peringkat kita turun menjadi 99 dari 180 negara. Ini adalah alarm. Stagnasi skor ini menunjukkan bahwa upaya reformasi struktural kita, mulai dari perizinan, pengadaan, hingga penegakan hukum, masih belum membuahkan hasil yang diharapkan. Ada beberapa modus korupsi utama. Korupsi di Indonesia itu memiliki anatomi yang kompleks, terbagi menjadi 7 modus utama. Nah, 3 yang paling sering kita dengar adalah kerugian keuangan negara, yang merugikan kas negara secara langsung. Yang kedua itu adalah penyuapan, di mana ada transaksi uang untuk mempengaruhi keputusan, dan gratifikasi, penerimaan hadiah yang berpotensi mempengaruhi jabatan. Nah, modus-modus ini itu menunjukkan bahwa korupsi terjadi dari perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan anggaran. Dampak finansial korupsi 2025. Yang pertama, dana yang terindikasi korupsi itu senilai 300 triliun sampai 968,5 triliun. Angka ini menunjukkan potensi total dana yang terindikasi atau diperkirakan menjadi objek tindak pidana korupsi. Selanjutnya, total dana denda korupsi bernilai 25,1 triliun. Angka ini mengacu pada total hukuman finansial yang dijatuhkan kepada para terpidana korupsi, yang terdiri dari uang pengganti, denda, dan tilang. Dana yang diselamatkan sebesar 403 miliar adalah realisasi dana yang benar-benar berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke kas negara. Angka ini seringkali lebih kecil dari total denda, karena banyak terpidana yang tidak mampu membayar penuh uang pengganti atau dendanya. Peluang pengembangan dan solusinya yaitu kita pertama tidak boleh menyerah. Solusi itu harus berfokus pada pencegahan yang lebih kuat dan penegakan yang lebih canggih. Di sisi pencegahan, kita harus memperkuat kepatuhan internal di setiap instansi dan digitalisasi pengelolaan anggaran. Di sisi penegakan, kita harus menerapkan teknologi digital forensik untuk melacak uang tanpa jejak tersebut. Nah, semua upaya ini itu harus berlandaskan pada prinsip Gatot Kaca atau gabungan tindakan terintegrasi. Intinya harus ada empati dalam pelayanan, integritas dalam bekerja, dan keberanian dalam menegakkan hukum.
Sebagai kesimpulan, untuk memberantas seni menghilangkan uang tanpa jejak, kita harus meningkatkan kualitas dan independensi lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan. Kuncinya adalah pencegahan dan penguatan kelembagaan. Dengan sistem yang transparan dan penegak hukum yang independen, barulah kita bisa mempersempit ruang gerak koruptor. Terima kasih atas perhatian. Seluruh data dan analisis ini bersumber dari Transparency International, KPK, dan studi akademisi. Mari kita bersama-sama mengawal upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.